Bapak Ibu, saudara-saudari, para belas, para suster, para orang muda, anggota KOR, para akolit yang saya kasihi. Mari kita sadari bahwa di hadapan Tuhan, kita tidak hanya tahu meminta, tapi juga harus tahu bersyukur. Ada saatnya memang kita perlu meminta kepada Tuhan, tapi ada saatnya juga kita harus tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Kalau kita hanya tahu meminta, tetapi tidak tahu bersyukur, maka kita menjadi orang yang lupa diri, lebih lagi lupa Tuhan. Padahal Tuhan adalah kausa prima, penyebab pertama yang membuat kita ada, yang membuat kita hidup, yang membuat kita sukses dalam berbagai usaha dan karya-karya kita di tengah-tengah dunia. Kalau kita hanya tahu bersyukur, tetapi tidak tahu meminta, maka kita menjadi orang-orang yang terlalu mengandalkan kehebatan manusiawi kita, lalu kurang atau tidak mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Padahal kita sadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bersama Tuhan kita mampu dalam berbagai tugas dan karya-karya kita. Kalau di awal tahun 2021 seperti ungkapkan tadi, kita ramai-ramai meminta kepada Tuhan supaya kehidupan kita di tahun 2021 berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Maka di akhir tahun 2021 ini, sikap yang paling pantas kita boleh dengan hati menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas segala berkat yang boleh kita rasakan sepanjang tahun 2021. Baik berkat dalam bentuk kesuksesan yang boleh kita tahu bersyukur, maupun berkat dalam sebuah tantangan yang boleh kita mampu melihat kebesaran Tuhan di balik salib atau pengalaman kepahitan hidup yang kita alami. Kalau kita bertanya Bapak Ibu saudara-saudari, mengapa kita mesti tahu bersyukur dalam kehidupan ini? Bukankah ketika kita sukses, ya baik, baguslah, kita berbahagia, dan kesuksesan kita merupakan mahkota dari sebuah perjuangan yang kita alami? Bukankah kita perlu bersikap demikian? Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, kita ini orang beriman. Kita percaya bahwa segala pengalaman hidup yang kita alami tidak pernah terlepas dari intervensi atau campur tangan Allah dalam kehidupan ini. Karena ketika kita bertanya mengapa kita mesti harus bersyukur kepada Tuhan di akhir tahun ini, bacaan ini tadi berikan kita jawaban. Pertama, karena Allah yang kita imani bukan hanya Allah yang tinggal di surga, tapi juga Allah yang datang dari surga dan tinggal di tengah-tengah kita. Dan dalam bacaan ini dikatakan, pada mulanya ada firman, dan firman itu adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Kalau kita bertanya lagi, mengapa Allah berdiam di antara kita? Selain mau menyelamatkan kita dari perbudakan dosa, tapi Dia mau berjalan bersama kita dalam suka duka kehidupan kita di tengah-tengah dunia. Berjalan bersama dengan Allah membuat kita kuat, membuat kita teguh, membuat kita merasa dikuatkan, didampingi dalam kehidupan ini. Dan Santo Paulus kepada umat di Filipi mengatakan begini, kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, siapa lagi akan kita takuti dalam kehidupan ini? Apalagi yang perlu kita cemaskan dalam kehidupan ini? Selama kita belum beri kesempatan kepada Tuhan untuk berjalan bersama kita dalam kehidupan ini, selama itu pula kita selalu cemas, merasa diri kurang, merasa diri takut dalam berbagai tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang tahun 2021 Allah tidak hanya tinggal di surga, tetapi Dia berjalan bersama kita. Dia mendampingi kita dalam berbagai tugas dan karya yang kita jalani. Baik karya yang kita lakukan di tengah-tengah keluarga, di tempat tugas kita masing-masing, maupun dalam masyarakat di mana kita berada. Karena itu berjalan bersama Tuhan merupakan anugerah dan berkat Allah yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, seringkali kita hanya berpikir dalam kacamata duniawi.
Kalau misalnya kita tanya, kalau seorang istri ditanya, Ibu berjalan bersama dengan siapa sepanjang tahun 2021 ini? Mungkin secara manusia, saya berjalan bersama suami, berjalan bersama dengan anak, berjalan bersama dengan tetangga. Ketika ditanyakan kepada seorang suami, IT selama 2021 ini berjalan bersama siapa? Dengan mudah katanya, berjalan bersama teman, entah di kantor, di tempat tugas, atau dengan di masyarakat di mana berada. Berjalan juga bersama istri dan juga berjalan bersama anak. Berjalan dengan siapa lagi? Kalau kita hanya berpikir dalam kacamata duniawi, kita hanya sampai situ saja. Tapi karena kita orang beriman, maka kita sadari bahwa selain kita berjalan bersama dengan sama manusia, tapi kita berjalan bersama Tuhan. Memang Tuhan tidak kita lihat dengan mata, karena Dia adalah roh. Tetapi Tuhan itu hanya bisa kita pandang dengan mata iman. Dia mau kita sadar bahwa Tuhan selalu berjalan bersama kita dalam kehidupan ini. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah berjalan bersama kita sepanjang tahun 2021, dan Tuhan itulah yang membuat kita masih bisa bernafas sampai saat ini. Dan itulah yang membuat kita tetap tenang dan merasa berbahagia di penghujung akhir dari tahun 2021 ini. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, kita bersyukur kepada Tuhan karena sikap bersyukur itu merupakan ungkapan kerendahan hati kita. Saat kita mengalami atau merasakan pengalaman akan kebaikan Allah dalam kehidupan ini. Sepanjang tahun 2021, kita mengalami kebaikan Allah melalui kebersamaan kita dengan sesama, dengan tetangga, atau dengan orang lain dalam masyarakat di mana kita berada. Kalau dalam tahun 2021 ini, kita kurang sakit ya. Walaupun kita ditempa oleh COVID-19 dengan berbagai variannya. Ketika orang lain sudah mati, kita masih hidup, kita tetap sehat. Ketika orang lain misalnya susah dengan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan, tetapi kita tetap dengan pekerjaan yang ada, kita tetap bahagia, kita tetap begini-begini saja. Atau pada saat kita mengalami kesulitan dan berbagai tantangan, apakah itu kesulitan uang atau kesulitan dalam berbagai persoalan hidup, tiba-tiba ada orang yang datang menolong kita, membantu kita tanpa kita meminta, tanpa kita mencari mereka. Maka orang-orang yang berbuat baik pada kita adalah perpanjangan tangan Tuhan yang mau mengasihi dan menyertai kita dalam kehidupan ini. Itulah pengalaman akan kasih Allah yang kita rasakan. Jadi merasakan pengalaman akan kasih Allah membuat kita harus rendah hati untuk tahu bersyukur dan berterima kasih. Dan inilah kelebihan kita sebagai orang beriman. Itu bahwa kita bisa melihat tangan Tuhan di balik pengalaman hidup yang kita alami. Kita merasakan kebaikan Allah di balik segala pengalaman kehidupan yang kita alami di tengah-tengah dunia. Lalu berikut Bapak Ibu saudara-saudari, kita juga bersyukur kepada Tuhan karena di tengah tantangan dan kesulitan hidup yang kita alami, kita masih mampu membaca kehendak Tuhan terhadap kita. Karena kita sadari bahwa Tuhan mendidik kita tidak hanya dalam sebuah kesuksesan, tapi juga kadang-kadang Tuhan mendidik kita dengan sebuah tantangan, dengan sebuah kesulitan. Supaya ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami tantangan, kita perlu belajar rendah hati bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dan pada akhirnya kita tetap bersandar pada kuasa Tuhan ketika kita menjalankan berbagai usaha dan karya-karya kita. Pertanyaannya adalah, mampukah kita atau sadarkah kita bahwa di balik tantangan atau di balik kesulitan yang kita alami, ada rencana Tuhan yang mau mendidik dan menyertai kita dalam segala kehidupan ini. Kita hanya tahu ini kalau kita punya kerendahan hati untuk selalu menyadari kebaikan Allah dalam kehidupan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, pada akhir tahun 2021 ini, mari kita ramai-ramai bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat Allah yang kita terima sepanjang tahun 2021 ini. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita yang dengan cara masing-masing dan berbagai peristiwa dan kesempatan yang kita alami, mereka menjadi perpanjangan berkat Tuhan bagi kehidupan kita masing-masing. Kendatipun mereka tidak meminta supaya kita tahu bersyukur,
tetapi hati kita yang telah merasakan kebaikan sesama, tetap kita harus menyampaikan syukur dan berterima kasih kepada mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyalurkan berkat Allah bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita meninggalkan tahun 2021 ini dengan sikap tahu bersyukur dan belajar untuk menyadari kelemahan dan kekurangan kita. Itu sebabnya di akhir tahun ini, selain kita menyampaikan syukur kepada Tuhan, selain kita menyampaikan terima kasih kepada sama, mari kita saling memaafkan. Mari kita saling mengampuni. Karena mungkin di antara kita sepanjang tahun 2021 tidak saling berbicara, tidak saling memahami, terlalu menjaga jarak sehingga kita tidak memiliki satu relasi sosial yang sehat, yang baik, yang merupakan pilar-pilar untuk sebuah kebersamaan dalam masyarakat. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita persembahkan diri kita kepada Tuhan. Di akhir tahun 2021 ini, kami para imam menyampaikan ikhlas. Pertama, menyampaikan terima kasih banyak kepada Ketua DPP dan seluruh jajarannya yang telah berkorban banyak sepanjang tahun 2021 ini demi pembangunan gereja ini, demi katedral yang kita cintai bersama. Juga terima kasih kepada Ketua DKP yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Tarsif Umari, kemudian diganti oleh Pak Fajar Maru, yang juga dengan cara mereka masing-masing telah berkorban demi suksesnya urusan keuangan dan perbaikan pembangunan di gereja katedral ini. Juga terima kasih kepada pengurus wilayah, pengurus KPG yang telah banyak berkorban demi suksesnya berbagai kebijakan paroki yang telah dijalankan selama tahun 2021. Terima kasih kepada Bapak Ibu Akolit, para suster, anggota KOR dari tahun awal sampai yang sekarang ini yang telah banyak berjasa berkorban demi kepentingan pelayanan di paroki ini. Juga terima kasih kepada petugas keamanan baik dari TNI Polri, juga dari PAMDAL, juga dari OMK, yang dengan cara masing-masing mereka telah menjaga seluruh pelaksanaan perayaan ini mulai dari awal tahun ini sampai dengan sekarang ini. Dan terima kasih kepada seluruh umat yang telah berkorban banyak demi kepentingan paroki ini, mulai dari keluarga yang mereka berikan maupun keluarga besar yang mereka sembahkan demi kepentingan pelayanan di paroki ini. Terima kasih banyak juga kepada petugas liturgi, baik petugas tetap paroki maupun dari penyuluh agama non-PNS, yang dengan cara mereka masing-masing telah berkorban demi terlaksananya pelayanan liturgi di paroki ini. Juga terima kasih kepada tokoh umat dan seluruh keluarga yang dengan cara masing-masing telah juga berkorban demi kepentingan paroki ini. Terima kasih kepada sama imam yang juga dengan cara masing-masing telah bersama untuk melayani umat di paroki ini. Semoga segala permohonan kita diberkati Tuhan dengan rahmat berlimpah-limpah. Juga kami dari tempat ini, atas nama para imam, atas nama Romo Las dan Romo Fali, menyampaikan permohonan kepada seluruh umat. Mungkin ada pelayanan kami kurang berkenan di hati sepanjang tahun 2021 ini. Semoga di tahun baru 2022 kita akan berjalan bersama demi muliakan Tuhan maupun untuk kepentingan pelayanan di paroki ini. Semua berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan mari kita berjalan di tahun 2022 dengan semangat persaudaraan dan rasa kekerapan sebagai satu keluarga. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.